semuanya, hari ini kita akan memulai rapat evaluasi minggu ini dan juga akan membahas program kita. Oke, Bu. Kita semua duduk di ruangan yang sama. Gaji sama, seragam pun juga sama. Tapi, apakah perlakuannya juga sama? Mari kita simak videonya. Oke, kita langsung aja ya. Target minggu ini belum maksimal. Kita bahas satu-satu, santai tapi tetap fokus. Rania dulu. Terima kasih Bu. Maaf sebelumnya saya itu belum menaikkan produksi Bu karena kan data dampak lingkungan untuk perusahaan kita kan belum lengkap. Takutnya bakal berdampak buruk untuk perusahaan kita Bu. Aku paham concern kamu, Ran. Tapi kan kamu di teknis, kamu fokus aja dulu ke scope kamu ya. Soal keputusan besar nanti kita putuskan bersama. Tapi sebelumnya mohon maaf Bu, tapi untuk teknis itu kan juga berdampak lebih besar. Takutnya juga malah merugikan perusahaan Bu. Masukannya bagus, tapi lain kali dibicarakan di rapat besar dulu ya. Oke, sekarang salsa. Kalau menurut saya ya Bu, kita tambah aja deh shiftnya biar targetnya juga jadi aman. Memang data dampaknya udah ada? Belum lengkap sih, tapi ya seharusnya aman aja. Oke, kita kadang memang butuh orang yang berani buat ambil keputusan. Kadang kita nggak bisa nunggu harus perfect dulu. Aku mau nanya deh, kenapa waktu Rania hati-hati itu terlalu banyak dibilang pertimbangan segala macem, tapi waktu salsa ambil risiko itu tanpa data yang lengkap malah dibilang terlalu berani. Kalian ini kenapa ya? Kayaknya kalian ini sensi banget deh sama aku. Kayaknya kalian ini sensi dengan aku kayaknya karena aku masuk lewat jalur rekomendasi ya. Ini bukan soal itu, Sal. Iya benar, ini tuh cuma bukan soal itu doang, tapi ini tuh soal standar kita yang beda tahu. Seolah-olah yang satu tadi tuh harus usaha banget, kayak ekstra bukti, ekstra ketekunan. Tapi yang satu lagi tuh kayak cuma cukup ngomong doang. Seakan-akan kelihatan banget gak sih bedanya? Guys, kita tetap profesional ya. Perusahaan juga butuh orang yang bisa dipercaya dan bergerak cepat. Peran supervisor menekankan konsep kepercayaan dan kecepatan tanpa standar yang jelas, sehingga dapat menimbulkan persepsi keberpihakan. Padahal setiap karyawan harus dinilai secara adil berdasarkan kompetensi dan indikator yang objektif. Perusahaan itu butuh orang yang berkompetensi atau butuh karena kedekatan aja? Sebenarnya dari obrolan aku sama ibu supervisor tadi itu lebih ke kayak ketika karyawan itu terlibat di banyak hal perusahaan, kayak sering percaya, sering kinerjanya, itu mereka bakalan punya rasa pede tinggi. Terus kayak apa ya? Mereka tuh pasti bakalan ngerasa bangga banget gak sih jadi bagian dari perusahaan ini. Sedangkan kalau misalnya karyawan tadi tuh yang kayak dicurigain terus, itu bakalan berakibat apa ya? Mereka tuh kayak kurang pedenya, bakalan selalu ngerasa terintimidasi, bakalan terancam. Maka dari itu kepercayaan perusahaan itu perlu banget sih buat staff-staffnya. Oke, cukup ya guys. Di sini kita mau membahas rapat evaluasi, bukan masalah personal. Tapi Bu, saya kan sudah 3 kali seleksi, udah tes, presentasi, wawancara. Tapi kenapa kayak pendapat saya itu kurang dimengerti gitu? Kenapa? Sedangkan kan saya pakai data-data yang lengkap dan sesuai dengan prosedur perusahaan kita gitu. Menurut saya, standar penilaian perusahaan itu belum sepenuhnya konsisten. Padahal kan setiap karyawan itu seharusnya dinilai dan diperlakukan dengan aturan yang sama agar terciptanya rasa adil, saling percaya, dan kerjasama yang sehat dalam tim. Kalian pikir masalah rekomendasi itu enak? Padahal aku juga capek ngerasa dianggap gak layak. Jadi menurut aku, ini menunjukkan bahwa masuk pekerjaan lewat jalur rekomendasi itu selalu memunculkan stigma bahwa kita masuk lewat orang dalam itu dianggap tidak berkompeten, dianggap kurang berkompeten. Padahal nggak demikian juga. Banyak orang yang memang masuk lewat rekomendasi itu juga berkompeten. Berarti sistemnya yang bermasalah, yang satu selalu dicurigai, yang satu selalu ditekan. Kalau menurut aku sih yang perlu diperbaiki itu bukan orangnya, tapi sistem evaluasinya.
penilaian jelas dan sama untuk semuanya, maka siapapun, jalur apapun masuk itu tetap bisa dinilai secara adil berdasarkan kompetensi dan kontribusinya. Berarti kalau keputusan diambil bukan berdasarkan data ataupun hal-hal yang lainnya, itu tuh jelas bahaya banget nggak sih buat perusahaan? Menurut saya, kepercayaan dalam tim tidak dibangun dari kecepatan, tetapi dari konsistensi dan keadilan. Kalau kita ingin organisasi tumbuh, maka sistemnya harus kuat. Dan sistem yang kuat selalu berdiri di atas prinsip keadilan. Oke, aku dengerin. Mungkin memang selama ini belum ada standar yang clear, jadi kelihatan beda perlakuannya. Fair point. Kalau itu menurut kalian, solusinya apa? Harusnya Bu, standar evaluasinya itu yang jelas, kayak datanya itu harus lengkap, bener-bener enggak setengah-setengah, bukan hanya soal pendapat sendiri gitu Bu. Dan penilaiannya juga menurut saya harus sama sih Bu, siapapun yang berbicara penilaiannya itu harus sama. Baik, mulai bulan depan, semua dokumen harus dibuat secara tertulis. Indikatornya juga harus dibuat secara transparan dan adil bagi semua orang. Baik, selamat hari ini saya tutup. Sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasi. Guys, setelah kita menonton video tadi, dapat disimpulkan bahwa kadang ketidakadilan bukan soal bagaimana seseorang masuk ke dalam organisasi, tapi tentang bagaimana organisasi memperlakukan mereka setelah itu. Dalam manajemen sumber daya manusia, kesetaraan berarti setiap karyawan atau semua karyawan itu dinilai berdasarkan kompetensi, kemudian keterampilannya, atau bahkan kontribusi dan komitmen mereka terhadap organisasi, bukan soal personal saja atau persepsi. Kemudian penelitian menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam evaluasi kerja dapat menurunkan kepercayaan, kinerja tim, atau bahkan komitmen mereka sendiri. Kinerja seseorang akan baik apabila karyawan memiliki keahlian yang tinggi, adanya kesediaan untuk bekerja, adanya upah atau gaji yang layak, dan mempunyai harapan masa depan. Kinerja yang optimal akan terjadi bila organisasi memiliki potensi untuk memilih karyawan berdasarkan motivasi dan kecakapan sesuai dengan pekerjaannya dan memiliki kondisi yang cukup dan layak untuk bekerja di bidangnya. Menurut Harshy dan kawan-kawan, pada tahun 2025 sistem rekrutmen berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Rekrutmen yang dilakukan secara sistematis dan berbasis kompeten akan menghasilkan karyawan dengan kinerja yang baik. Maka, orang yang masuk dari jalur rekomendasi tidak selalu menentukan seseorang itu tidak berkompeten, tetapi itu tergantung bagaimana sistem rekrutmen dan seleksinya, bukan dari jalur masuknya. Nepotisme merupakan tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan ataupun organisasi dalam merekrut karyawannya, yaitu melalui kedekatan. Biasanya itu dilakukan karena kedekatan keluarga ataupun dengan kedekatan yang lainnya. Nepotisme dapat menyebabkan hal-hal buruk terjadi pada perusahaan apabila perusahaan tersebut membedakan bagaimana karyawan asli dan juga karyawan ordal itu diperlakukan secara berbeda. Nah, dampaknya itu salah satunya adalah penurunan kinerja, sehingga nanti perusahaan ataupun organisasi itu akan mendapatkan kinerja yang buruk dari sebuah karyawan tersebut. Menurut Rifai dalam Sinolah pada tahun 2020, penilaian kinerja merupakan penilaian hasil kerja pegawai yang mana dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang baik untuk mengendalikan karyawan. Nah, penilaian kinerja pegawai yang dilakukan dengan benar nantinya akan menguntungkan dan memberikan kontribusi kepada lembaga. Jadi, penilaian kinerja tentu penting dalam meningkatkan kepuasan karyawan maupun kinerjanya, sehingga menjadi modal utama yang berpengaruh terhadap perusahaan maupun lembaga. Pope pada tahun 2003 menyatakan bahwa nepotisme dapat menimbulkan konflik loyalitas dalam organisasi, terutama apabila anggota keluarga ditempatkan dalam posisi pengawasan langsung terhadap anggota keluarga lainnya, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi rekan kerja. Selain itu, Ivan Sevi dan kawan-kawan pada tahun 2005 menjelaskan bahwa diskriminasi dalam kesempatan pengembangan karir akibat praktik nepotisme dapat menurunkan motivasi dan semangat kerja serta kinerja pegawai, sekaligus meningkatkan konflik dan tekanan dalam lingkungan kerja. Berdasarkan penelitian Daily dan Gulo tahun 2024, sistem yang kuat adalah kunci kinerja. Terbukti, penerapan SOP rekrutmen yang baik menyumbang 70,2% terhadap keberhasilan pegawai di lapangan. Artinya, saat standar seleksi dan evaluasi dibuat transparan, siapapun orangnya akan terdorong untuk mencapai kualitas dan efisiensi yang sama. Jadi, perbaiki sistemnya, maka kinerjanya akan mengikuti.